menarik dan memberi pelajaran bagi kita hari-hari ini. Ya, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, kita lihat 3 ayat pertama dulu ya. Ayat 1, 2, dan 3. Tentu ini bukan keluarga yang asing bagi kita. Keluarga yang sangat terkenal, sering dikhotbahkan. Keluarga dari Maria, Marta, dan Lazarus. Nah, ceritanya begini, dikatakan ya, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Nah, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan atau mengurapi kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Alkitab tidak mengabaikan perbuatan yang hebat ini. Ya, Alkitab memention dan seolah-olah mengingat apa yang Maria pernah lakukan kepada Tuhan Yesus. Nah, ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Nah, kedua perempuan itu, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dalam bahasa lain dikatakan, Tuhan, dia yang kau kasihi menderita. Sakit itu menderita. Nah, saudara, langsung saja saya mau berikan inti dari 3 ayat pertama ini, ya. Dia yang engkau kasihi itu bisa menderita juga loh. Jangan berpikir kalau kita dikasihi Tuhan, kita akan bebas dari penderitaan. Jelas kalimatnya, dia yang engkau kasihi sedang menderita, yaitu Lazarus. Jadi ini membongkar sebuah asumsi yang salah, yang seringkali kita pegang sebagai orang percaya. Kita berjuang untuk mengasihi Tuhan, kita berjuang supaya juga Tuhan mengasihi kita. Kadang tujuannya supaya kita bebas dari penderitaan. Nah, jadi saudara, beberapa poin yang kita harus terima sebagai sebuah kenyataan adalah begini, ya, kasih Tuhan dan penderitaan bisa hadir bersama-sama. Biasanya kita menduga bahwa kalau kasih Tuhan hadir, yang menyertai pasti berkat, mujizat, kesembuhan. Tapi dalam kasus ini, kasih Tuhan hadir, dia yang kau kasih, tapi juga hadir yang namanya penderitaan. Nah, itulah sebabnya mari jangan shock, jangan kaget, jangan lalu merasa diperlakukan tidak adil ketika kita yakin bahwa Tuhan mengasihi kita, tapi kok juga Tuhan mengizinkan penderitaan datang dalam hidup kita. Pasangan dari kasih Tuhan enggak selalu berkat. Ingat itu. Ya, kita kan berjuang ya untuk menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, makanya kita melayani Tuhan, kita hidup taat. Tujuannya apa? Supaya Tuhan mengasihi kita. Betul. Tetapi kalau kita dikasihi Tuhan, bukan berarti kita bebas dari penderitaan. Ya, lalu kalimat berikutnya dari yang saya mau munculkan untuk kita semua adalah penderitaan tidak meniadakan atau mensterilkan hidup kita, ya, dari atau meniadakan kasih Allah dari hidup kita, atau sebaliknya, kasih Allah tidak mensterilkan hidup kita dari yang namanya penderitaan. Jadi tidak semua penderitaan itu karena dosa. Kita kan seringkali begitu gampang menghakimi. Ketika ada seorang gagal, ada seorang mungkin sedang menderita, dianggap sedang malang begitu ya. Lalu biasanya kita menduga bahwa pasti ada dosa ini. Enggak. Ketika penderitaan muncul, kadang-kadang di saat yang sama sebenarnya kasih Allah pun sedang dinyatakan pada seseorang. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita ubah mindset kita. Yang seringkali akhirnya membuat kita gampang kecewa ketika penderitaan Tuhan izinkan datang,
kita merasa, kok Tuhan gak mengasihi saya ya? Bukan. Di waktu yang bersamaan, ketika Allah mengasihi kita, di saat yang sama juga bisa saja penderitaan diizinkan untuk kita alami. Nah, kita sedang ada di dunia yang semakin menderita hari-hari ini. Kita sedang ada dalam kehidupan yang semakin sulit. Itu bukan tanda bahwa kasih Allah itu gak ada dalam hidup kita. Ketika hidup kita semakin tidak nyaman bagi kita, itu bukan tanda bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Ya, karena ini keluarga jelas, statement Tuhan jelas, Tuhan mengasihi mereka. Tetapi orang-orang yang dikasihi Tuhan tidak berarti terbebas dari yang namanya penderitaan. Bahkan Tuhan juga ingat kok Maria pernah melakukan sesuatu yang hebat kepada Tuhan Yesus. Dia mengorbankan minyak yang mahal. Saudara bisa lihat ayat yang kedua. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus. Ini perbuatan yang spektakuler. Kalau Bapak Ibu ingat cerita ini, ketika ini terjadi, orang-orang di Betania protes kan. Buat apa pemborosan minyak yang mahal ini? Jadi perbuatan Maria ini adalah perbuatan yang viral di seluruh Betania. Dan Tuhan ingat kok pengorbanan yang besar ini. Jadi keluarga yang pernah berkorban hebat bagi Tuhan, bukan berarti hidupnya akan enak terus. Saudara juga mungkin yang merasa, kalau saya banyak berkorban untuk Tuhan, kalau saya banyak memberi untuk Tuhan, maka Tuhan akan bebaskan saya dari yang namanya penderitaan. Tuhan akan hindarkan saya dari yang namanya kesulitan, ya, persoalan dan sebagainya. Enggak, saudara. Kalau saudara menduga seperti itu, kita akan kecewa nanti. Kepada keluarga yang banyak berkontribusi untuk Tuhan, kepada keluarga yang memang dinyatakan Tuhan mengasihi mereka pun, penderitaan bisa masuk dalam keluarga ini. Ya, nah saya mau lanjutkan dulu ya. Bapak Ibu bisa lihat ayat 5, 4-nya saya skip saja ya, karena space-nya terbatas. Ayat 5 dan ayat yang ke-6, lanjutannya berkata begini. Ditekankan lagi ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ada 2 kali pernyataan mereka dikasihi Tuhan. Ya, tapi sekalipun mereka dikasihi Tuhan, bukan berarti mereka terbebas dari yang namanya penderitaan. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit atau menderita, nah yang mengejutkan bukan cuma penderitaan tetap diizinkan datang kepada mereka yang dikasihi Tuhan, tapi yang mengejutkan lagi adalah respon Tuhan Yesus ketika orang-orang yang dikasihinya harus mengalami penderitaan. Mungkin saudara berpikir, oke lah, kita yang dikasihi Tuhan tetap harus mengalami yang namanya kesulitan, penderitaan, oke lah. Tapi tenanglah, Tuhan pasti quick gitu ya, atau quick respon. Tuhan pasti akan cepat bertindak ketika orang-orang yang dikasihinya harus mengalami penderitaan. Tapi ternyata enggak juga. Respon Tuhan adalah setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit atau menderita, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi saya membawa 2 kabar yang mengejutkan pagi ini. Kabar yang mengejutkan yang pertama adalah sekalipun kita dikasihi Tuhan, sekalipun kita sudah banyak memberi untuk Tuhan, bukan berarti hidup kita bebas dari persoalan. Bukan berarti seperti itu. Berita yang kurang enak yang kedua adalah kalau toh penderitaan sudah diizinkan terjadi, belum tentu juga Tuhan selalu cepat bertindak seperti yang kita mau. Belum tentu juga. Malah kadang ia sengaja, saya sengaja tekankan kata sengaja. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah intentional delay. Penundaan yang disengaja.
Ditunda saja sudah nggak enak, apalagi sengaja pula begitu. Ya, nah ternyata Tuhan pernah melakukan kesengajaan untuk menunda dalam memberi pertolongan kepada mereka yang dikasihinya. Ini bisa terjadi. Kalau ini bisa terjadi pada orang-orang yang dikasihi di Betania ini, berarti ini juga bisa terjadi pada kita yang ada di Bangkok ini, saudara. Nah, kita harus siap dengan skenario yang nggak nyaman ini. Dan jangan buru-buru mengatakan bahwa Tuhan berarti nggak sayang lagi sama saya. Enggak. Ya, jadi kasih dan penderitaan bisa hadir bersama-sama. Ketika kasih hadir, nggak selalu berkat yang hadir, nggak selalu mujizat yang hadir. Mari kita mempersiapkan diri untuk kemungkinan ini juga mungkin akan terjadi dalam hidup kita. Nah, biasanya setelah respon Tuhan seperti ini, kok dia malah sengaja ya? Harusnya Tuhan bisa bertindak cepat dengan cara dia mengunjungi Lazarus yang sedang menderita. Dan ingat ya, kesengajaan Yesus ini membuat Lazarus mati. Lazarus nggak cuma menderita, tapi akhirnya mati gara-gara Yesus memang sengaja menunda untuk segera mengunjungi Lazarus. Ini penundaan yang disengaja yang akibatnya menghasilkan peristiwa yang lebih fatal bagi keluarga di Betania. Coba kalau saudara mengalami ini, kadang kita juga bergumul, Tuhan tolong hari ini kenapa sih Tuhan? Kadang-kadang kita ngomel begitu ya. Ya apa susahnya sih Tuhan kok tolong saat ini juga begitu. Lalu kita mulai nih hitung-hitungan sama Tuhan. Bukankah saya sudah memberi ini kepada Tuhan? Saya sudah melakukan ini. Nah, dua wanita ini, saudara ya, ayat 3 perhatikan. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Yesus lagi pelayanan loh. Yesus lagi sibuk dengan aktivitasnya. Lalu diinterupsi oleh dua wanita ini dengan kabar, Tuhan, dia yang kau kasihi adik kami sedang menderita. Dua wanita ini pede banget saudara, menginterupsi kesibukan Tuhan Yesus. Kenapa mereka pede? Karena mereka adalah orang-orang yang pertama merasa dekat sama Tuhan, kedua merasa sudah banyak berkontribusi kepada Tuhan. Sama lah, kita juga ya. Kalau kita merasa misalnya saya dekat sama Pak Wandi gitu ya, maka saya juga nggak akan sungkan-sungkan untuk menghubungi Pak Wandi. Ya, meskipun kita tahu juga Pak Wandi orang sibuk begitu. Karena kita merasa dekat, apalagi ditambah bukan cuma sekedar dekat. Misalnya saya banyak berkontribusi dalam hidup Pak Wandi, ya pasti kita nggak sungkan dong. Nah, dua wanita ini sangat percaya diri. Mereka tidak akan membuat Yesus tersinggung, sekalipun dia lagi sibuk, karena mereka merasa kami dikasihi Tuhan kok. Jadi ngomong aja apa adanya, sekalipun Yesus lagi sibuk pelayanan. Dan bukan cuma kami dikasihi Tuhan, kami juga sudah banyak memberi untuk Tuhan kok. Nah saudara, cuma seringkali kita bertambah kecewa karena seperti itu. Tuhan, saya kan udah banyak memberi. Ya, Tuhan tolong sekarang kenapa sih? Siapa tahu beberapa kita sedang ada dalam situasi yang sama. Kok Tuhan lama banget ya? Saya kurang apa Tuhan? Ini keluarga gak ada kurangnya sama Tuhan Yesus. Jelas mereka dikasihi Tuhan, perbuatan mereka pun diingat oleh Tuhan. Dan kesengajaan Tuhan Yesus dalam menunda untuk segera datang pada Lazarus itu menimbulkan kekecewaan. Itu manusiawi. Ya, nah, saya akan lanjutkan. Yang terjadi, jadi selanjutnya adalah sebuah ungkapan kekecewaan dari Marta dan Maria. Karena Yesus harusnya bisa segera mengunjungi Lazarus, tapi dia sengaja menunda 2 hari lagi. Nah, akibatnya ayat 21 dari Injil Yohanes pasal 11, Marta memberanikan diri ngomong begini, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Coba saudara cerna dulu deh kalimat ini. Bukankah ini kalimat yang menyalahkan Tuhan? Betul ya? Ya, artinya gini, gara-gara Tuhan nggak ada di sini,
beberapa hari yang lalu. Makanya saudaraku jadi mati. Seandainya engkau segera waktu itu datang ke sini, saudaraku pasti gak mati. Kira-kira begitulah. Ini adalah sebuah ungkapan kekecewaan. Nah, dalam ilmu psikologi, kalimat-kalimat bernada seperti itu, ya, itu next. Nah, ya, itu dikategorikan sebagai pengandaian yang negatif. Ya, pengandaian negatif itu adalah indikasi bahwa ada yang namanya kekecewaan, trauma, ya, yang mengakibatkan hal-hal yang bisa lebih serius lagi, di mana itu akan mengakibatkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah-masalah emosional yang lain yang sangat mempengaruhi kesehatan mental dan self-perception seseorang. Mereka bisa menduga bahwa Tuhan gak sayang lagi sama saya. Karena harusnya dia bisa tolong, tapi dia gak tolong kok. Itu self-perception yang salah. Keluarga ini bisa saja menjadi gak yakin lagi. Kalau gitu Tuhan gak baik dong sama kita lagi. Ya, ini sebuah pengandaian yang negatif. Nah, seringkali kita terjebak dengan pengandaian negatif juga. Tuhan, coba kalau dulu Tuhan tolong. Enggak seperti ini keadaannya. Kalau dulu Tuhan dengar doa saya. Kalau dulu Tuhan jawab apa yang saya minta. Kita seringkali larut juga loh dalam penyesalan yang bernada pengandaian yang negatif. Dan hebatnya, ketika kalimatnya seolah-olah menyalahkan Tuhan. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Ini jelas kalimat ini mengkambing hitamkan Tuhan. Tapi hebatnya Tuhan gak marah. Tuhan gak marah kepada Marta. Ya, kenapa kamu bicara seperti itu? Kenapa kamu menyalahkan saya? Tuhan tahu manusia pasti kecewa. Tuhan tahu. Ya, dan Tuhan tidak hardik Marta, Tuhan tidak hakimi Marta, tidak. Tuhan dengar aja apa yang diungkapkan oleh Marta. Itu manusiawi. Ya, saudara. Dan kalau saudara juga sedang mengalami hal yang seperti itu, ungkapkan saja sama Tuhan, gak masalah kok. Tuhan tahu kita ini manusia. Kalau Bapak Ibu lihat Mazmur Daud ya, Daud juga kadang sangat belak-belakan sama Tuhan. Mengapa engkau mendukung orang fasik? Mengapa engkau biarkan orang benar menderita? Oh, itu kalimatnya jelas-jelas ya, seolah-olah menentang kebijakan Tuhan. Tapi apakah Tuhan marah sama Daud? Enggak. Bahkan ada nabi yang namanya Yunus. Bapak Ibu tahu ceritanya ya, Yonah. Dia marah kalau Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe. Lalu dia bilang begini, bukankah sudah kuberitahu, kalau kau beri kesempatan pada mereka, mereka bisa berbalik dari yang jahat. Ini nabi kan aneh ya. Nabi harusnya senang dong lihat orang bertobat. Ini nabi malah marah dan kecewa melihat orang bertobat. Kenapa? Karena nenek moyang Yunus itu korban dari kekejaman orang-orang Niniwe. Makanya dia nggak terima, ya, mereka akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi nabi ini jelas ya punya kepentingan ini. Lalu dia menyalahkan Tuhan. Tapi yang hebat, Tuhan nggak marah dan Tuhan nggak pecat Nabi Yunus. Tuhan malah ajak ngobrol. Layakkah engkau marah kalau aku mengampuni mereka? Malah Tuhan tumbuhkan pohon jarak karena cuaca sedang panas. Mungkin otaknya Yunus mulai berasap begitu ya. Lalu Tuhan tumbuhkan pohon jarak untuk memberi tempat yang teduh begitu ya, agar nabi ini mulai lebih nyaman sedikit. Itu Tuhan kita. Saudara, ketika keadaan mengecewakan, ungkapkan saja perasaan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang mengerti dan sanggup menghandle kejujuran hati kita. Ya, tapi setelah cerita, kita harus mulai belajar menerima kedaulatan Tuhan.
Nah, ketika Marta seolah-olah menyalahkan Tuhan, pertama Tuhan gak marah, tapi bukan berarti Tuhan lalu ngikutin. Oke Marta, saya salah, saya terlambat. Ya, oke Marta, ya kamu yang benar. Enggak juga. Tuhan tidak marah memang ketika Marta kecewa. Sama hari ini juga Tuhan gak marah. Karena Tuhan tahu kita manusia yang bisa kecewa. Dan Tuhan siap menampung ungkapan kekecewaan kita. Ungkapkanlah. Ya, saudara gini ya, dengan kalimat saya baik-baiknya. Lebih baik mengeluh kepada Tuhan daripada mengeluh tentang Tuhan. Bisa bedakan kalimat saya? Lebih baik mengeluh kepada Tuhan. Kalau kita mengeluh kepada Tuhan, berarti kita mengeluh kepada pihak yang benar, yang bisa menghandle keluhan kita. Yang tidak boleh adalah mengeluh tentang Tuhan. Berarti kita ngomong jelek tentang Tuhan kepada pihak lain. Itu yang gak boleh. Lebih baik kita ungkapkan keluhan kita kepada Tuhan. Daud berkali-kali, aku ingin mencurahkan keluhan hatiku kepadamu. Oke, silahkan, kata Tuhan. Ya, tapi bukan berarti ungkapan hati kita gunakan untuk mengendalikan Tuhan. Tidak. Oke, Marta diizinkan menyampaikan kekecewaannya. Tapi bukan berarti Tuhan harus ngikutin kekecewaan kita. Ya, saudara diizinkan untuk mencurahkan apapun perasaan kita kepada Tuhan. Tapi jangan mimpi ya, Tuhan lalu akan ngikutin kemauan kita. Enggak, saudara. Marta pun setelah diizinkan berbicara tentang perasaannya, dan dia ungkapkan, Tuhan sih terlambat. Kalau nggak terlambat, saudaraku nggak akan mati. Oke, Tuhan nggak marah, Tuhan dengar. Tapi Tuhan juga nggak lalu melunakkan hatinya untuk mengikuti kemauan Marta. Nah, di sini kita di sini kita melihat ya, kita harus siap menjadi orang yang jangan hanya mau atau mengharapkan kuasa dan pertolongan Tuhan atau karya Tuhan, tapi kita juga harus siap dan mau menerima kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Seringkali kita hanya mau kuasanya, berkatnya, mujizatnya, karyanya. Tapi kita nggak mau kedaulatannya. Dalam hal ini, Marta memang diizinkan untuk berbicara, apapun, silakan. Sekalipun nadanya nyalain Tuhan. Oke, Tuhan nggak marah. Tuhan tahu itu manusiawi. Tapi Tuhan tetap kekeh dengan kedaulatannya. Tuhan pun tidak lalu mengubah keputusannya hanya karena Marta mengajukan komplain seperti itu. Jadi, saudara, jangan takut ya untuk ngomong apa saja sama Tuhan. Silakan. Tapi jangan berharap juga setelah kita buka-bukaan sama Tuhan, lalu Tuhan nurut maunya kita. Enggak juga. Kita diizinkan untuk ngomong buka-bukaan, tapi kita juga harus mengendalikan diri untuk berdamai dengan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pun tidak berkata, maaf ya saya telat nih. Enggak, tetap kehendak Tuhan itu benar. Sekalipun Marta memprotesnya. Dan Marta diizinkan protes, boleh. Tapi bukan berarti kehendak Tuhan diralat, lalu dirubah sesuai dengan kemauan dari Marta. Enggak. Nah, saya berdoa kita keluarga besar di Bangkok ini, ya, pertama, kalau kok ada perasaan kecewa, ataupun perasaan terluka, cerita sama Tuhan. Nggak apa-apa. Jangan takut, aduh nanti Tuhan marah. Enggak, Tuhan nggak sekejam itu. Saudara. Justru Tuhan adalah sahabat yang siap mendengar semua ungkapan isi hati kita. Tapi setelah kita ceritakan, bukan berarti lalu kita mengendalikan Tuhan ya. Setelah kita ceritakan, kita juga harus mau mengikuti kehendaknya, kedaulatannya. Ada seorang ya, yang saya mau ceritakan next. Mungkin saudara kenal dengan wanita ini. Namanya
Fanny Crosby. Ya, sudah nggak ada ya. Siapa dia? Dia dijuluki adalah the Queen of Hymns. Himne gitu ya, lagu-lagu gereja lama yang baitnya tuh panjang lebar ya. Kemudian ada chorusnya dan sebagainya. Dia pencipta dari lebih dari 8.000 himne, gereja-gereja tradisional yang masih menggunakan buku dan sebagainya. Nah, ini wanita ini luar biasa. Saudara tahu, waktu dia lahir, dia bertumbuh sebagai anak yang punya penyakit mata. Matanya sering iritasi, ya, matanya nggak normal aja pokoknya. Tapi karena zaman dulu ilmu kedokteran belum semaju sekarang, ada seorang dokter mata yang pada waktu itu menangani dia dan salah penanganannya. Akibatnya bukannya membaik, matanya semakin parah dan akhirnya buta total. Pada waktu dia berumur 12 tahun, matanya buta total. Dan ini adalah anak yang lahir dari keluarga hamba Tuhan. Orang tuanya adalah pelayan Tuhan. Coba bayangkan, apakah dia berdoa minta sembuh? Pasti. Namanya keluarga hamba Tuhan kok. Percaya ada Tuhan yang berkuasa menyembuhkan. Pasti orang tuanya juga sering mendoakan agar anak ini sembuh. Tapi bukannya sembuh, malah tambah buta. Dan saya percaya Fanny Crosby juga pasti terjebak dalam yang namanya pengandaian negatif tadi. Pasti mungkin dia bergumul, Tuhan, kalau saja Tuhan kirim dokter yang lebih baik, saya bisa sembuh. Namanya pengandaian ya, jadi bisa aja mereka-reka yang gak terjadi. Tuhan, kalau saja Tuhan hindarkan si dokter itu dari kesalahan dalam mengobati mata saya, harusnya saya sembuh. Dan memang dia bergumul, ya. Orang tuanya juga pasti bertanya, kita kurang melayani gimana? Kita adalah keluarga hamba Tuhan. Kenapa anak saya lahir dengan mata yang tidak normal? Udah gitu, ketika diobati bukannya sembuh, malah tambah jadi buta. Nah, akan ada saudara ya, peristiwa-peristiwa yang menjadi titik krusial bagi kita. Untuk akhirnya kita nih bingung ya, saya ini dikasih Tuhan apa enggak ya? Kalau saya dikasih Tuhan, kenapa ada penderitaan? Dan dari keluarga Betania tadi kita melihat bahwa kasih dan penderitaan bisa hadir dalam waktu yang bersamaan. Bisa saja. Hadirnya penderitaan bukan berarti nggak ada kasih Allah. Hadirnya kasih Allah bukan berarti nggak ada penderitaan, itu aja. Fanny Crosby sempat bergumul di masa remajanya, kenapa saya diizinkan seperti ini? Tapi akhirnya setelah dia ungkapkan semuanya, dia pasti kecewa, dia pasti ngomong apa adanya sama Tuhan, tapi dia hanya belajar menerima kedaulatan Tuhan. Dia tidak terima mujizat. Tuhan tidak hadir secepat yang dia harapkan. Tuhan pun tidak hadir dengan karya seperti yang dia harapkan. Dia pasti sudah ungkapkan semua kekecewanya. Pasti sebagai manusia dia pasti banyak cerita sama Tuhan apa yang dia rasakan. Tapi akhirnya dia bisa berdamai dengan kedaulatan Tuhan dan dia menerima kenyataan itu. Dan lewat kehidupannya justru lahir banyak puji-pujian, bukan keluhan lagi. Mengeluh boleh sesaat, tapi jangan terus mengeluh. Ya, sebagai manusia dia pasti mengeluh, ya, tapi puji Tuhannya sesaat. Setelah itu justru lahir banyak himne, banyak lagu-lagu gerejawi yang luar biasa. Salah satunya lagu yang terkenal dari dia adalah lagu gereja lama kita. Ku berbahagia, yakin teguh, blessed assurance, Yesus abadi kepunyaanku. Masih ingat lagu itu? Refrennya luar biasa ya. Aku bernyanyi
bahagia. Yang nulis lagu ini bukan orang yang sukses loh. Bukan orang yang diberkati secara materi dan sebagainya. Pencipta lagu yang berkata, aku bernyanyi berbahagia, berarti dia sudah berdamai dengan keadaannya. Sekalipun awalnya dia pasti ngeluh. Pastilah dia manusia normal kok. Siapa sih yang nggak ngeluh kalau matanya bermasalah? Siapa sih yang nggak ngeluh sudah melayani Tuhan, tapi Tuhan kirim dokter bukannya membawa kesembuhan, tapi malah matanya tambah parah? Pasti ngeluh lah. Tapi justru setelah dia mengeluh kepada Tuhan, dia juga belajar menerima kedaulatan Tuhan. Dan akhirnya lahir bukan nyanyian-nyanyian keluhan, tapi nyanyian-nyanyian yang mengagungkan nama Tuhan. Ya, this is my story, this is my song. Waduh, itu lagu pengagungan yang abadi, saudara. Dan itu lahir bukan dari orang yang semuanya baik dalam hidupnya, tapi dari seorang yang bisa menerima kehendak Allah sekalipun tidak baik dalam hidupnya. Nah, saya berdoa kita semua juga ya bisa sampai ke tahap itu. Saudara, ya sekali lagi, saudara mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, berkontribusi kepada Tuhan, tetap harus siap dengan yang namanya penderitaan. Tetap harus siap dengan yang namanya kekecewaan. Tetap harus siap. Dan ketika itu datang, silakan ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Silakan bicara sama Tuhan. Ya, jangan disimpan terus seolah-olah nggak ada apa-apa. Nah, ini jangan hidup dalam teologi penyangkalan. Ya, saya punya istilah teologi penyangkalan. Artinya apa? Kita nggak jujur dengan perasaan kita sendiri. Kita merasa takut untuk mengungkapkannya kepada Tuhan. Waduh, nanti kalau saya cerita kekecewaan saya, Tuhan marah. Enggak, saudara. Yang Tuhan mau adalah kita jangan terus kecewa. Itu aja. Waktu kita kecewa, Tuhan gak kaget. Waktu kita sedih, berduka, kita marah, Tuhan gak kaget. Wong Dia yang ciptain kita kok dengan yang namanya perasaan seperti itu. Tapi yang Tuhan gak mau kita terus marah, terus kecewa. Ya. Nah, setelah kita ungkapkan, mari berdamai dengan kedaulatan Tuhan. Nah, pernah diwawancara Fanny Crosby ini, next. Saudara lihat, ya, pernyataan dia luar biasa. Dikatakan demikian, seandainya dia diajukan pertanyaan, ya seandainya atau sekiranya kamu bisa dilahirkan kembali, seandainya hidupmu bisa diulang dari awal, ya berandai-andai lah ya. Apakah kamu memilih dapat melihat atau tidak? Lalu dia bilang begini, seandainya aku bisa dilahirkan kembali, ya, dia bilang, aku gak memilih untuk bisa melihat. Tidak, dia jawab. Ya, supaya saat aku meninggal nanti, yang kulihat pertama kali adalah wajah juru selamatku. Ini kan kalimat yang yang gak gampang untuk kita ucapkan ya. Tapi dia bisa mengucapkan. Si penanyanya sampai bertanya, serius nih? Serius dia. Supaya nanti wajah pertama yang saya lihat adalah wajah juru selamatku. Lihat dari jawaban ini, dia sudah tidak lagi menyesali kebutaannya. Betul kan? Dari jawaban ini dia sudah tidak lagi menyesali tragedi kehidupannya. Meskipun awalnya sebagai manusia pasti dia kecewa. Tapi jawaban ini membuktikan bahwa dia sudah berhasil menerima kedaulatan Tuhan. Nah, saudara, ya, jadi kita belajar di sini ya. Tuhan izinkan kita ungkapkan semua perasaan kita. Tapi tetap selanjutnya kita mesti menerima kehendak Allah dalam hidup kita. Kita mesti belajar sekalipun dia seolah-olah lambat menolong kita hari-hari ini. Saudara mungkin sedang greget gitu ya, aduh Tuhan kenapa sih nggak tolong sekarang?
Aduh Tuhan, seandainya dulu Engkau begini, Engkau begitu, seandainya Tuhan lakukan itu, lakukan ini. Pasti aja, ya, kita pasti akan punya momen-momen seperti itu. Oke, boleh. Tuhan gak marah ketika saudara berandai-andai seperti itu. Tuhan gak marah. Tapi Tuhan minta, jangan terus seperti itu. Jangan terus seperti itu. Percaya kepada kedaulatanku, kata Tuhan. Ya, mulai belajar percaya kepada kehendakku. Nah, saudara, kenapa sih? Ya, dari slide ini next, kembali kepada keluarga di Betania. Oh ya, saya lupa ini ya. Ada statement dari Reinhard Bonnke, hamba Tuhan di Afrika ya, orang Jerman. Dia bilang begini, iman yang asli, gitu ya. Iman bukan iman yang KW gitu ya, tapi iman yang asli, genuine faith. Itu hasilnya apa? Yang tampil dari iman yang asli apa? Yaitu trust. Trust. Penyerahan diri kepada Tuhan. Bukan pemaksaan kehendak kita kepada Tuhan. Iman yang sejati bukan buat mengontrol Tuhan. Nah, kadang-kadang kita kan demi menunjukkan bahwa kita punya iman Tuhan. Hari ini juga Tuhan. Wah, seolah-olah kayaknya kita punya iman gitu ya. Ya, Tuhan harus tolong dengan cara yang seperti ini. Padahal itu iman yang palsu karena mengendalikan Tuhan. Ya, ingin mengontrol Tuhan. Tapi kata Reinhard Bonnke, iman yang sejati bukanlah iman yang memaksa atau seolah ngatur Tuhan. Tapi iman yang sejati adalah iman yang justru membuat kita bisa berserah kepada Tuhan. Berserah pada Tuhan bukan berarti bebas dari kekecewaan. Pasti kita punya kekecewaan. Tapi kita follow up kekecewaan kita. Kita lanjutkan kekecewaan kita dengan belajar berserah. Trust. Ya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Yuk, kita balik kepada keluarga di Betania. Next. Kenapa sih Tuhan sengaja tadi menunda untuk menolong Lazarus? Jadi mungkin ini jawaban untuk beberapa kita juga. Kenapa Tuhan menunda menjawab doa kita? Kenapa Tuhan menunda memberikan apa yang kita sudah minta begitu lama kepada Tuhan? Nah, mungkin jawabannya sama, ya. Dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-15, sementara tadi Marta menyesali kesengajaan Tuhan dalam menunda, Tuhan justru bersyukur. Ya, dengan penundaan itu, kalimatnya dikatakan begini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Tadi Marta kan menyesali. Harusnya kalau kau hadir waktu itu, saudaraku gak akan mati. Keterlambatan atau delay itu disesali oleh Marta. Tapi Tuhan bolehlah, ya. Tuhan izinkan Marta, sok kamu kecewa ya dengan penundaan itu. Oke, gak apa-apa, ceritakan aja. Tapi Tuhan bukan berarti harus meralat atau mengikuti kemauannya Marta. Enggak. Dan Tuhan beritahu, syukurlah. Ternyata penundaan itu baik. Enggak seburuk yang kamu sesali itu. Dikatakan begini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi penundaan yang menurut kita merugikan, ternyata menurut Tuhan itu lebih baik. Nah makanya saudara, jangan terus sesali. Karena seringkali cara pandang kita berbeda dengan cara pandang Tuhan. Kecewa bolehlah, sebagai manusia pasti bingung, ya, confused, mulai muncul asumsi yang salah, itu manusiawi. Tapi setelah itu mari kita belajar melihatnya dari cara pandang Tuhan. Nah, Tuhan melihat penundaan itu justru bagus. Syukurlah aku gak datang secepat itu. Kenapa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, dalam sebuah terjemahan Bible, ya, God's Word Bible Version, next, God's Word Bible Version GW, itu kalimatnya berkata begini, but I am glad that I was not there so that you can grow
in faith. Let's go to Lazarus. Ya, jadi penundaan itu bukan karena Tuhan iseng mau ngerjain kita. Penundaan itu bukan karena Tuhan gak mengasihi mereka, tapi karena Tuhan ingin mendatangkan hal yang baik untuk mereka, yaitu apa? Supaya mereka bertumbuh, grow in faith. Nah, saudara, kita sebagai orang tua juga ya, kita kan ke anak juga kadang-kadang sering menunda apa yang mereka minta. Bukan karena kita nggak sayang kan? Ya, tapi karena kita sebagai orang tua tidak mau sekedar memberi dan mencukupi. Tapi tugas utama orang tua adalah justru membuat mereka bertumbuh dewasa. Tidak sekedar punya apa yang mereka butuhkan, tapi mereka bertumbuh menjadi orang begitu. Ya, itulah peran kita sebagai orang tua. Demikian pula Bapa di sorga. Soal memberi apa yang kita butuhkan, dia bisa saja secepat yang dia mau. Tapi kadang dia juga harus menunda, karena goalnya bukan sekedar engkau diberkati, tapi goalnya adalah engkau dewasa. Hari ini, tujuan utama Tuhan menyelamatkan kita bukan sekedar untuk mencukupi kebutuhan kita. Sekalipun dia mampu, tapi Tuhan jauh lebih senang melihat kita bertumbuh dewasa. Itulah sebabnya beberapa hal harus ditunda atau harus di-delay dalam prosesnya. Nah, saya punya beberapa kalimat ya, Tuhan lebih ingin mendewasakan kita dibanding sekedar memberkati kita. Nah, inilah konflik kita dengan Tuhan. Karena kita pengennya langsung berkatnya. Ya, kita seringkali justru mengabaikan hal yang menjadi kerinduan terbesar Tuhan dalam hidup kita. Dia ingin anak-anaknya dewasa, tapi kita sebagai anak pengennya cukup terus, itu aja. Kayak orang Israel ya, pengen tanah perjanjiannya, tapi nggak mau padang gurunnya, saudara. Ya nggak bisa. Ya, kita memang ini enak, berkat inilah enak, hal yang enak, makanya kita fokusnya ke sini terus. Yang ini bukan enak, ini enak, saudara. Ya. Nah, kita cuma mau enaknya, tapi nggak mau enaknya, saudara. Tapi dari kasusnya keluarga di Betania ini kelihatan kan, bukan karena Tuhan nggak sanggup sembuhkan Lazarus, bukan, dia sanggup. Tapi kalau itu memang sengaja Tuhan izinkan terjadi, ya, karena Tuhan ingin mereka bukan cuma terima yang baik, tapi mereka bertumbuh jadi baik. Saudara, sama hari ini Tuhan bukan cuma ingin melihat kita punya segala yang baik, tapi Tuhan ingin melihat kita jadi baik. Bukan having something, tapi being something. Ya, untuk having something gampang sekali, tapi untuk being something itu prosesnya. Makanya harus ngelewatin momen-momen yang gak enak seperti itu ya. Next, kalimat berikutnya yang saya mau sampaikan, nah, Tuhan lebih fokus pada prosesnya dibanding pada hasilnya. Nah, sementara kita lebih fokus pada hasilnya. Kita skip prosesnya. Ya gak bisa. Gak akan ada hasil tanpa melalui sebuah proses. Kita disebut ya generasi pragmatis dalam istilah sosiologi ya. Pragmatis itu artinya apa? Mau enaknya aja, mau cepatnya aja, mau hasil akhirnya saja. Akibatnya kita seringkali ya kecewa dengan prosesnya. Ingat ya, sekalipun kita dikasihi Tuhan, Tuhan gak akan skip kita dari proses. Karena Tuhan tuh seperti orang tua kita. Dia tidak hanya ingin mencukupi apa yang kita butuhkan, tapi dia ingin membesarkan kita jadi dewasa. Nah, saya berdoa kita semua sekarang mulai memahami, kalau toh ada hal-hal yang sepertinya Tuhan kok lama ya, Tuhan kok enggak segera tolong saya ya. Saya harap kita sekarang sudah bisa berdamai dan mengerti. Sekalipun tetap kecewa, ya, tapi kita mau menerima juga kedaulatannya.
Bukan berarti bukan berarti Tuhan harus ngikutin semua kemauan dan kekecewaan kita. Yang terakhir, next. Pemusik bisa siap di tempat ya. Ini 2 ayat yang semula membuat saya tersinggung. Saya sempat marah sama Yakobus lagi. karena dia ngomong gini, Saudara, Yakobus 2 ya, Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, cheer up. Ya, artinya bersukacitalah ya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya pikir Yakobus sedang menghina orang yang sedang jatuh dalam pencobaan. Ya, saya anggap tadi awalnya ayat ini Yakobus sedang mocking, sedang merendahkan, mengejek mereka yang menderita, lalu dianggap happy dong dengan penderitaanmu. Awalnya begitu. Karena apa? Karena dalam asumsi kita sebagai manusia, kebahagiaan kan gak pernah nyambung sama yang namanya pencobaan. Gak akan bisa matching, gak akan bisa selaras. Kebahagiaan tuh nyambungnya sama apa? Berkat, sukses, naik promosi, ya, pencapaian. Nah, itu baru nyambung sama kebahagiaan. Nah, sekarang Yakobus menyandingkan kebahagiaan dengan pencobaan. Saya pikir gak nyambung. Saya pikir Yakobus sedang merendahkan orang yang lagi menderita lalu diejek. Bahagia ya kamu ya? Ternyata enggak, saudara. Ya, Yakobus tidak sedang mengejek, tapi Yakobus sedang mengajak kita untuk dewasa. Yakobus sedang mengajak kita untuk mengubah paradigma kita. Ya, sebuah paradigma yang selalu menganggap bahwa bahagia itu ya berkat. Makanya ya, ketika ada pencobaan kita nggak bisa bahagia karena kita pikir ya itu nggak nyambung sama kebahagiaan. Makanya kita benci dengan yang namanya pencobaan. Lalu ayat 3-nya berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan. Jadi ujian, krisis, persoalan itu nggak selalu merugikan, tapi bisa menghasilkan. Ya, dan hasilnya adalah ketekunan. Nah, dalam bahasa lain, staying power atau well developed. Bukankah kita gampang mencernanya? Semua produk-produk bagus itu prosesnya nggak mudah. Otomotif misalnya ya, barang-barang Eropa, Jerman, ya mobil-mobil Jerman, ya rumit memang. Produksinya rumit, ngerawatnya juga rumit, tapi hasilnya bagus gitu. Dari proses yang nggak gampang itulah muncul hasil-hasil akhir yang bagus. Nah mari, kalau untuk masalah-masalah produk seperti itu kita bisa terima ya. Kita bisa terima sebuah fakta bahwa barang bagus itu pasti prosesnya gak gampang. Kita bisa terima, kita bisa pahami itu. Nah mari terapkan yang sama dalam kehidupan rohani kita. Hidup yang bagus pun jalannya gak gampang. Karakter yang bagus pun, kepribadian yang bagus pun, prosesnya gak gampang. Kita harus terima juga kenyataan itu. Tuhan ingin mendevelop kita dengan very well. Tuhan tidak sekedar ingin memberkati hidup kita. Tuhan tidak sekedar ingin menyembuhkan kita. Gampang buat dia segera menyembuhkan dan memberkati kita, gampang. Tapi yang sulit adalah dia mendevelop hidup kita. Itulah sebabnya dia harus siap disalah mengerti. Sama kayak kita orang tua ya, kita harus siap disalah mengerti oleh anak-anak kita. Kalau kita harus menahan sesuatu dulu, tidak secepat yang mereka minta. Jadi mari saudara, kalau ada di antara kita yang hari ini sedang kecewa sama Tuhan, kok Tuhan gak segera tolong saya, atau macam-macam seperti itulah. Biarlah kisah Marta, Maria, dan Lazarus ini boleh menjawab kegelisahan kita. Ungkapkan, ceritakan, gak apa-apa. Tapi mari belajar berdamai dengan kedaulatan Tuhan. Jangan cuma mau berkatnya,
tapi nggak mau kehendaknya dalam hidup kita. Ya, jangan cuma mau tanah perjanjian, tapi kita nggak pernah mau dibawa melewati padang gurunnya. Saudara, percayalah, Tuhan tidak pernah memberikan hasil ending yang buruk kepada kita. Yeremia berkata kan, aku tahu rancangan apa yang ada pada diriku, kata Tuhan. Rancangan yang akan membawa kamu kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Itu endingnya. Tapi menuju ke sana, kita harus siap dengan yang namanya proses. Saya berdoa kita semua ya semakin dewasa dalam menghadapi realita yang seperti ini.